Ngiketnya udah kayak Eropa. Halo sahabat ikan, ketemu lagi di Bodyfish Channel. Thank you udah ngeklik video ini. Dan di video kali ini gue akan ngajak kalian untuk ngecek stok ikan yang terbaru yang ada di Bodyfish. Karena kemarin kita baru update stok, tapi ternyata ikannya baru pada datang lagi. Jadi sayang banget kalau nggak di videoin. Dan ini, lihat. Ini hari Minggu pagi sahabat ikan. Jadi Minggu pagi udah landing ikan sekian banyak di Bodyfish. Cuman nanti ada beberapa lagi masih ada di farm. Dan gue juga nanti bakal gue usahain, gue liput kayak gimana dan ikan apa aja. Tapi kita mulai dari unboxing yang ini. Ya, sahabat ikan, benar kita baru kedatangan ikan favorit yang paling sering gua jual. Jadi Bodyfish itu kan logonya ikan Dutch, dan salah satu jenis Dutch itu adalah North Thai Tiger. Ini gua baru datang dari Thailand, ikan-ikan Thailand ini. Ini Tiger Fish 3 bar tuh kalau kalian lihat, ini 3 bar. Dan kalau kalian nanya simetris atau enggak, udah pasti simetris tuh. Dan ini tergolong jenis Dutch yang warnanya stabil, bukan gosong dia, malah cenderung pudar. Nih, gua kasih contoh. Sini, deketan dik. Pudar. Pudar. Karena apa? Masih stres. Ini yang tegasnya. Lihat. Dipengaruhin sama apa aja? Ada 3 faktor. Satu, pertama air. Air dan lingkungan akuarium tempat dia tinggal. Misalkan filtrasi lu udah oke, air endapan lu udah oke, biasanya dia bakal aktif berenang. Tapi inget, ini ikan nokturnal, jadi kalau kondisi tank agak redup, dia akan lebih aktif dibanding pakai lampu. Apalagi untuk awal-awal baru nyebur ke tank, itu biasanya mereka masih suka mojok, karena itu memang sifat alamnya Dutch. Yang kedua, tank mat. Tank mat yang aktif, yang rajin berenang akan bikin mereka lebih waspada. Ciri-cirinya apa? Duri di atasnya, mana ya duri di atasnya ya? Duri di atasnya bakal lebih sering. Nih, lihat. Kalau gua angkat, duri di atasnya lihat. Mana? Tuh. Nah, itu artinya dia lebih waspada dan biasanya warna akan lebih terang. Bikin dia waspada ya, bukan dibully abis sampai mati ya gitu. Dan yang ketiga adalah settingan, kondisinya. Kalian bisa bikin di bawah kayu-kayu atau dibikin agak tempat dia berlindung kayak gua kayak gitu. Itu juga oke. Tambahin wave maker supaya mereka lebih aktif, dan yang pasti pakan. Pakan di sini biasanya gue kasih udang hidup, udang beku atau ikan cere. Jadi antara 3 itu aja pilihannya, nggak gitu susah untuk ngerawat Dutch ini. Dan udah gue karantina bagus. Oke, gue mau sortir dulu karena ini masuk size-nya masih nyampur. Akan ada di 2 size, 15-16 sama 18 cm lah kurang lebih. Jadi ada 15 cm sama 18 cm. Ini ikan baru datang jadi masih agak oleng, jadi akan gue percepat. Semoga nanti di tank gue update lagi, oke? Sidik, bantuin gue dulu. Ayo, Dik. Di ikan yang pertama ada Dutch 3 bar dari Thailand, North Thai Tiger. Itu yang dari tadi udah gue jelasin, size-nya memang kebagi 2 jadi sahabat ikan. Ini penampakan mereka setelah masuk ke akuarium. Ukurannya gue bagi 2 ya, kayak tadi gue bilang juga 15-16 sama 17-18. Kalian langsung kepoin aja, untuk negosiasi kita tetap via WA. Udah masalah pakan tadi udah gue bahas, cara akli masih gue bahas. Di sini gue tetap kasih tambahan garam ikan karena penting banget. Kenapa? Nah, jadi sahabat ikan, untuk ikan-ikan yang baru datang, seperti tadi gue bilang, gue kasih garam ikan takarannya 0,1% dari volume air untuk membantu mereka mengembalikan lendir mereka yang habis selama perjalanan atau rontok di packing. Jadi untuk ngebantu mereka gampang
adaptasi di akuarium yang baru ini. Dan lagi pula juga garam ikan kan positif untuk mencegah penyakit dan membunuh beberapa jenis jamur. Jadi ini untuk pencegahan, tindakan preventif gua kasih garam ikan untuk ikan yang baru datang, baik itu parasit, bakteri, jamur, gua harapkan diminimalisir dengan gua larutin garam ikan ini. Itu sih saran dari gue pribadi, dan menurut pengalaman yang udah ini berfungsi banget ya sahabat ikan. Oke sahabat ikan, di ikan berikutnya ada tankmate arwana yang paling sering kalian denger, yaitu pari dan kaviat. Kaviat ini udah hampir ikan sejuta umat banget sih, semua orang punya. Dan punya gua albino short body. Uniknya ya kayak gitu bentuknya sahabat ikan, bantetnya bantet, terus dia punya kelainan gen albino. Ukuran ini sekitar 11 cm kurang lebih ya, ekor dari mulut sampai ekor ya, panjang badannya ya. Cuman emang ini short bodinya juga yang perfect tuh sahabat ikan. Harganya nih agak lumayan lah. Cuman lagi nggak pengen gue sebutin di sini black diamondnya aja ya. Nih sahabat ikan, jadi kemarin itu setiap kali gua ngepost di Instagram atau di WA itu banyak banget yang nanya apa bedanya black diamond hybrid sama pure. Nih yang kalian lihat ini hybrid, dan di belakangnya itu yang kalian lihat ini pure, belakangnya hybrid. Tuh beda kan? Dari warna base-nya aja hitam putih sama coklat kuning itu udah jelas banget kelihatan. Dari harga juga udah beda banget. Kalau black diamond pure itu 5 juta seekor, sedangkan black diamond hybrid itu 2.700.000 satu ekor. Untuk diet kurang lebih sama arwana, pakai udang beku supaya gemuk dia, pakai udang beku. Kita di sini diet dia udang beku sehari 2 kali, kadang sehari 3 kali untuk nge-push supaya badannya semok. Ingat sekali lagi, make sure kalau kalian mau transaksi pari, pastiin parinya aktif berenang kayak gini dan mau makan ketika langsung dikasih. Karena ikan pari paling jarang menolak makanan. Walaupun sedikit dia makan, walaupun dia kenyang, dia akan makan walaupun sedikit. Gitu sahabat ikan. Dan ingat, bukan ikan pari nggak boleh kena lampu UV atau garam ikan, hanya penempatannya aja yang harus kalian perhatiin. Garam ikan kalian nggak boleh tabur langsung di atas ikan parinya, kalian boleh larutkan dulu baru dikasih. Sedangkan lampu UV tidak boleh mengenai pari ataupun media biologis lainnya. Jadi penempatannya yang harus kalian perhatikan ya, bukan tidak boleh dipakai. Oke sahabat ikan, itu dulu tipsnya. Kalau untuk mau nanya-nanya langsung aja ke WA. Ini size sekitar 15 cm, nego langsung di WA. Kita lanjut ke ikan berikutnya. Sahabat ikan, lanjut dari NTT Tiger ya. Seperti yang gue udah janjiin, gue mau bahas stok buah yang baru datang dari Kolombia. Ini udah selesai karantina, tinggal gue bawa pulang ke rumah buat display. Cuman enakan di sini karena stoknya masih banyak. Yang kedua, ikannya lebih gampang dapat stock shootingnya gitu sahabat ikan. Oke, di ikan yang pertama gue punya Blue Eyes Pleco, ukuran sekitar 20 cm up. Blue Eyes Pleco atau Panacu Cochleodon. Ikan ini ada di size 24 cm dan maksimum size-nya adalah 16 inci atau sekitar 40 cm up. Hidup di perairan air tawar, ditemuin di Sungai Rio Magdalena, daerah Kolombia. Bahkan beberapa ditemuin juga di daerah Venezuela. Ikan ini makannya biasanya pelet tenggelam, lumut, atau cacing-cacingan, atau itu timun potong itu sering banget, sama kayu. Jadi beberapa peneliti juga mengatakan ikan ini makan kayu apung mungkin. Nah itu juga gue kurang gitu ngerti. Tapi kalau untuk dipelihara di akuarium itu kita kasih dia pelet tenggelam sama cacing beku, kurang lebihnya kayak gitu sahabat ikan. Dan di sini lagi ada size 24 cm, bisa kalian langsung kepoin aja, harganya sekitar 6 jutaan. Kalian bisa langsung nego di WA dan kepoin video terbarunya. Di pleko-plekoan yang kedua sahabat ikan, gue punya watermelon pleko atau L330. Gue juga nggak gitu hafal sebenarnya yang LL berapa gitu, jadi ini gue masih baca-baca di Google. Size maksimal ini bisa sampai 43 cm. Stok yang ada di Body Fish ini ukuran 20 cm. Jadi sahabat ikan lumayan nih, udah dapat middle size-nya ya, remaja menuju tua. Karena apa? Pleko itu lama banget grow rate-nya. Jadi setahun itu paling dapat 5 cm. Tapi kalau ada yang tangannya dingin gitu ya sahabat ikan ya, untuk ngepelihara pleko itu ada yang bisa cepet gede juga sih. Beberapa kasus hobis yang bener-bener pecinta pleko itu hampir 10 cm setahun itu pernah dapat gitu ya sahabat ikan. Cuman kalau untuk ukuran sampai 43 cm gue sendiri pribadi belum pernah lihat, tapi untuk 30 up itu udah ada. Habitat asli ikan ini masih ngandelin tangkapan alam di perairan Amerika Selatan, daerah Orinoco,
daerah Sungai Amazon gitu, terus juga tersebar di sekitar Kolombia. Itu yang gue dapetin dari website. Jadi sahabat ikan, ini ada contoh gedenya bisa gue tampilin dan beberapa contoh yang ada di Google. Jadi akan kayak gini, bener-bener dia ngebulet, bentuk kepalanya rada ngebulet dan mirip semangka. Untuk harga langsung kepoin aja, masih sangat terjangkau untuk saya segini via WA ya sahabat ikan. Masih di benua Amerika, Kolombia, sahabat ikan, ada wolfish curupira atau black wolfish. Ada yang bilang juga Hopelias curupira. Jadi ini adalah piranha eater yang tersebar di Amerika Selatan juga, Sungai Orinoco, Capim, Singu, Tapajos, Rio Negro, banyak banget. Ukurannya ini nggak gitu gede, sahabat ikan, paling mentok 29 cm. Dan yang ready di body fish size-nya udah 20-22 cm. Jadi ini bisa komteng. Saran gue komtengin sama ikan-ikan Amerikan juga kayak Florida Gar, peacock bass, ikan-ikan yang kuat. Mungkin untuk lokalan kita seperti arwana sama tiger Dutch itu masih oke. Cuman untuk ikan-ikan kayak yang lembek-lembek kayak Goliath itu gua saranin jangan dulu karena dia kadang suka nyamber. Jadi ke ikan-ikan yang punya fisik yang lebih kuat dari dia aja, kayak Oscar, Jaguar Ciclet itu masih oke. Kalau ke pari gue nggak rekomendasi, cuman ada beberapa juga yang bisa, tapi gue nggak rekomendasi ke ikan-ikan yang kayak diskus, manfish itu juga jangan, walaupun size-nya ini nggak gede-gede banget, tapi cukup berbahaya dan bisa agresif. Ini tergolong yang bisa komteng. Next gue bakal bahas yang nggak bisa komteng. Lanjut. Nah, dari keluarga wolfish ini merupakan yang paling besar dan paling kejam di kelasnya. Ukuran maksimalnya bisa sampai 1 meter dan berat 40 kilo. Jadi bahkan di rekornya aja, ini contoh gedenya sahabat ikan, itu rekornya 120 cm itu pernah ditemuin di alamnya. Jadi kalau untuk di Indonesia, kalian touch di size 60-70 cm aja itu udah rekor. Ini makannya sampai burung, ikan gede, terus piranha, tikus pun dia makan. Merupakan ikan yang soliter, ini nggak bisa digabung sama apa-apa karena sangat galak. Bahkan beberapa kali yang mau nyerok pun atau pemiliknya pun tangannya itu bisa disamber walaupun di luar akuarium. Jadi ini bener-bener agresif dan menurut gua level kesusahan meliharanya nggak cocok banget buat pemula. Jadi ini untuk expertise di bidang ikan predator ini cocok banget. Ready di ukuran 12-14 cm, udah stabil air Indonesia, dan kalian bisa langsung order di Body Fish. Untuk dietnya tadi udah gue sebutin, gampang banget untuk peliharanya, dan pastiin kalian punya single tank untuk ikan ini karena selain dia galak, dia bisa gede banget. Tapi seru juga kalau kalian mau ngasih makan tikus di rumah, ya kan? Oke sahabat ikan, jadi tadi udah gue update stok ikan-ikan yang baru datang dari Kolombia. Bukan baru datang, udah selesai karantina dan udah siap gue display di galeri. Jadi pas mau masuk, sebelum gue packing dan gue bawa pulang dari farm, dan kalian udah bisa lihat sendiri ikannya seperti apa. Kondisinya 100% udah stabil. Dan walaupun diawalin dari ikan Thailand, cuman emang itu ikan-ikan yang baru datang, yang baru bisa gue update minggu ini. Jangan lupa ada stok lainnya, Cereni Cilaret Atabapo sama Black Paku Tambakui. Ya, biar sih dikerja. Bisa langsung chat, tanya-tanya. Mungkin ketika video ini diupload udah ada stok baru lagi, atau ikan lama pengen update video, silahkan kalian langsung kontak aja via WA, kita ngobrol langsung, nego langsung. Thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tolong masukannya kalau ada yang kurang dan ikan apa aja yang mau dimasukin berikutnya, komen di bawah. See you on the next video.